Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan pergerakan. Ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan gerak. Kita sudah sampai pada pemahaman di dalam surah Al-Maidah ayat 15-16 bahwa Allah memberikan kedudukan seperti cahaya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala. Dan Quran sebagai cahaya di dalam dua surah, dua ayat itu, di mana dengan Al-Quran lah Allah akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim yang selalu kita minta. Saya sudah bentangkan bagaimana 7 pemahaman mengenai ihdinas shiratal mustaqim. Kita sadar bahwa itu jalan yang lurus yang bisa membuat kita selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah mengilhamkan kepada kita dengan semangat bahwa jalan itu adalah jalan mendaki, karena kita yang akan mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Dan istiqomah, jalan istiqomah, ada 4 istiqomah di dalam Al-Quran berkenaan dengan tauhid, dengan syariah, dengan akhlak, dan istiqomah dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4. Kemudian berkenaan dengan sejarah, dicontohkan bahwa nikmat yang telah diberikan kepada para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solehin. Kemudian bukan jalan orang-orang yang sesat yang dimungkai, dan bukan jalan yang sesat karena ilmunya. Jadi dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang Yahudi itu untuk memudahkan, sebetulnya untuk memudahkan kita memperoleh pemahaman. Yahudi itu punya ilmu tapi tidak dilaksanakan. Kemudian Nasrani dicontohkan orang yang sesat, melaksanakan sesuatu tidak didasarkan ilmu. Maka kita mengharapkan ilmu yang bisa dilaksanakan, yang istilahnya populernya ilmu ilmiah dan amal ilmiah, ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Terus dicontohkan di dalam Quran Karim contoh-contoh orang beriman terhadap orang-orang yang dikategorikan kafir, musyrik, fasik, munafik, zalim, dhalin, muzabzab, hafid. Nah, sekarang kita kembali, kita temukan di dalam Al-Quran itu nama Nabi Muhammad SAW itu ada 4. Muhammad, dan 1 yang disebut Ahmad. Mengapa nama itu tercantum di dalam Al-Quran 4 kata? Kemudian misi Rasulullah SAW itu ada 4. Ada 4. Kemudian setiap satu-satunya itu mengandung pengertian-pengertian yang satu sama lain menguatkan dan meningkatkan. Nah, mari kita
amati satu persatu mengenai nama Nabi Muhammad SAW yang disebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Itu surah Muhammad ayat kedua. Kalau kita tidak memahami ayat-ayat sebelumnya, rangkaian ayat-ayat sebelumnya, tidak masuk di dalam pikiran dan hati kita, tidak terjangkau untuk memahami. Karena ayat Al-Quran itu meningkat terus, naik. Bisanya dicontohkan mengenai kata, mengapa ada Nabi, ya ayuhan Nabi, ada Muhammad. Ana maksud, Muhammad itu artinya real, Nabi kita real. Kalau ya ayuhan Nabi, ya memang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak dengan kata-kata real. Nah, itu mengandung pengertian bagi kita. Mari kita baca ayat pertama. Orang-orang kafir, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Alladzina kafaru, orang-orang kafir, wasaddu, dan mereka menghalang-halangi an sabilillah, terhadap jalan yang dipilih Allah, jalan Allah. Adalla a'malahum, Allah akan menghapus segala amalnya. Ini ayat pertama, ini ayat yang membuka surah ini, ayat membuka surah Muhammad. Mari kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, cerita-cerita sebelumnya dipisah antara menghalangi jalan Allah dan tidak ada ayat yang mengenai Allah menghapus amal mereka. Artinya ini betul-betul mereka bergerak. Orang-orang kafir itu bergerak dalam menghalangi umat Islam, itu bergerak melakukan amal-amal, mendustakan Al-Quran, mendowngrade, menghinakan Nabi Muhammad SAW, dan mereka lakukan gerakan-gerakan. Sekarang saya membuktikan sendiri, selama lebih kurang 2 tahun ini saya jabri dengan orang kafir yang betul-betul berilmu. Dia tahu versi-versi Al-Quran itu, bacaan waras, segala bacaan waras dia tahu. Sejarah Al-Quran dia tahu, sejarah Nabi Muhammad dia tahu. Dia selalu menyampaikan itu untuk menggoyang kita. Tahu mereka. Itu ditunjukkan bagaimana mereka lebih tahu dari kita. Nah, tapi karena sudah kita punya iman yang kuat,
Jadi tahu kalau persoalan misalnya hadis-hadis palsu, dia tahu hadis-hadis palsu, dia tahu. Ya. Dia tahu ayat-ayat Al-Quran yang menurut nalar mereka tidak masuk akal. Misalnya kisah Zulkarnain, ya, menjalani suatu kondisi di mana tenggelam matahari di lumpur, mereka menanyakan itu. Kemudian kalau Al-Quran menceritakan bahwa manusia dari tanah, dari air, dari tanah lumpur, tanah liat, mereka tanya itu, kok Tuhan kamu tidak konsisten? Bingung kita, betul-betul membingungkan. Tuhan kamu nggak konsisten. Sekali dari tanah, sekali dari Mari, sekali dari Al-Fatih, dari Sarifati, sekali dari tidak ada. Bingung kita sendiri waktu ditanyakan orang seperti itu, betul-betul menghantam kita, menghantam diri kita. Ya. Pelan-pelan saya pelajari, oh artinya kalau Allah menceritakan bahwa itu dari air mani, ini pesannya, gitu ya. Kalau diceritakan dari tanah, ini pesannya. Kalau diceritakan dari Sari Arifati, ini pesannya. Saya kita menyampaikan itu saja, bahwa perbedaan-perbedaan tersebut ada pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita mengenai kehidupan. Itu saja. Kita tidak bisa hanya sekedar menjelaskan, gitu. Bergerak mereka, gitu. Di sini alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malu, ada berjalan mereka, gitu. Sekarang kita lanjut. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haq. Ini sudah beriman itu 2 kali. Walladzina amanu wa amilus shalihat, beriman, ya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada malaikat, ya, beriman kepada hari akhirat, gitu. Berulang lagi, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad khusus, ya. Amanunya 2 kali, ya. Berimannya terhadap Al-Quran, tapi Al-Quran dinyatakan dalam apa yang diturunkan kepada Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa huwal haq, dan dia adalah kebenaran. Mir rabbihim, dari Tuhan kalian. Ini mengandung arti bahwa orang ini betul-betul memahami Al-Quran, ya, mendalami Al-Quran. Mungkin ada 1000 ayat yang sudah masuk dalam hatinya, terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Ini artinya orang yang bergerak. Yang tadi kafir yang bergerak,
sekarang ini orang Muslim yang bergerak untuk menjelaskan, ya. Ini ayat terakhir ini merupakan yang membuat kita senang, ya. Kafaro, ya. Anhum sayyi'atihim, menghapus dosa-dosa mereka dengan bahasa kafaro. Kafaro itu artinya menghapus, ya, mengampuni dan sebagainya. Kafaro, tapi dalam fiil madi, dalam past tense, ya, mengandung arti kafaro, pasti diampuni, pasti diampuni. Nah, gitu ya. Apalagi ditambah sabdu kafar, pasti diampuni. Kalau kafaro diampuni, kalau kafaro diampuni, seterusnya, ya. Anhum sayyi'atihim, dosa-dosanya, karena kita bergelut dengan Al-Quran tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, maka pengampunan terhadap dosa-dosa kita itu sepanjang kita melaksanakan, memahami Al-Quran. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, dan akan memperbaiki keadaannya, keadaan hidupnya, keadaan amalnya, keadaan ilmunya. Balahum, apa saja, ya. Ini suatu janji Allah kepada orang ini, ya. Itu menunjukkan ketinggian. Sudah itu melawan apa yang dilakukan. Saya kira inilah pangkal jihad, ya, pangkal jihad yang ditunjukkan oleh Al-Quran, ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 52, ya, mengingatkan kita, dengan Al-Quran kamu bisa melakukan jihad yang sebenar-benarnya, jihad yang sekuat-kuatnya. Sebab di dalam jihad, di dalam perjuangan itu banyak gangguan setan. Kalau tidak tahu, bisa kita terjerembab oleh setan. Mengapa Rasulullah menceritakan di dalam suatu hadis, orang dermawan masuk neraka, orang ahli Al-Quran masuk neraka, orang ahli jihad masuk neraka. Itu pesan untuk hati-hati. Siapapun Anda, siapapun kita, harus paham bagaimana trik-trik setan yang bisa menjebak kita. Banyak tokoh-tokoh yang paham Quran justru melawan apa-apa isi Quran. Memang iblis, setan itu akan menjebak kita, ya. Nabi Muhammad SAW pun, setiap rasul pun akan diganggu oleh setan. Di dalam surah Al-Hajj 52, 53, 54, ya. Saya kira cukup dulu, ya, kita membuka 4 pemahaman kita terhadap kata-kata Muhammad di dalam Al-Quran, ya. Ini di dalam surah Muhammad. Kemudian 48, surah 48 itu ditaruh yang terakhir. Ya. Di dalam surah Al-Fath yang terakhir ayat 29. Jadi di surah Muhammad ayat kedua
terkait dengan ayat yang satu, ya, pemahaman ayat kedua itu bisa paham setelah kita memahami ayat kedua, di mana ayat kedua merupakan ayat pertama adalah merupakan gerakan orang-orang kafir dalam membelokkan, menghalangi kita dan menghapus amal-amalnya. Artinya mereka bergerak melakukan sesuatu. Nah, di akhir surah Fath, ya, surah Al-Fath, penutup lagi Nabi Muhammad SAW. Ini saya duga ya, surah Muhammad dan surah Al-Fath jadi satu. Ya, saya kira cukup dulu ya. Nanti kita terus, saya yakin ini akan membuat kita semangat, akan membuat kita lebih tekun, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.